Surah 9 At-Taubah ayatnya 122. Juznya 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Allah. Jadi ini motivasinya. Walaupun ada yang datang ke sini jauh, ya, mengeluarkan uang untuk bensin, mengeluarkan uang untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid. Tujuannya satu, untuk ibadah, mencari ilmu. Bahkan tadi alhamdulillah banyak yang ketika saya share itu poster saya share, ada yang confirm, Ustaz insyaallah datang, tapi tadi ada beberapa nggak datang. Kalau udah di posting gitu kan, lah tahu judulnya apa, biar pembahasannya fokus, kan gitu. Nah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah 9 At-Taubah 122, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Katalah tidaklah sepatutnya orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Jangan. Apa sebab? Kalau ke medan perang semua, khawatir meninggal semua. Kan gitu. Jangan, kata Allah. Tapi kata Allah, falaula nafaru min kulli firqatin minhum. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Jadi dibagi dua. Ada yang memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada jihad untuk bisa belajar agama, belajar Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah gitu. Maka kalau bisa ibu-ibu satu hari itu ya satu minggu itu ada program dengan bapak atau dengan suami, itu program taklim bersama. Ya, mungkin apakah malam Ahad, malam Sabtu, mungkin waktu-waktu weekend, ya enggak? Alhamdulillah di Masjid Mujahidin itu kan ada itu. Ya, kalau malam Ahad itu ada kajian fikih, kajian apalagi itu kajian hadis, datang aja. Dulu kan almarhum Ustaz Mubarak, sekarang kayaknya digantikan sama putra beliau lah, yang alumni daripada Madinah. Jadi kita taklim dengan suami, taklim dengan istri, taklim dengan keluarga. Habis taklim pulang makan pecel ayam, enak banget itu. Ya enggak? Jasmani dapat, rohani dah dapat. Itu harus ditargetkan, harus jadi program agar suami dapat ilmu, istri dapat ilmu. Yang mendorong itu ibu. Pokoknya kalau ibu dorong kepada bapak, insya Allah bapak itu lembut. Tapi kalau ibunya sudah ngantuk melempem, susah. Tapi kalau ibu sudah sampaikan, Pak, ayo kita belajar ilmu, kita belajar, belajar. Ya seminggu sekali, paling hari Sabtu kah, malam Ahad lah, itu ada masjid. Belajar sama-sama, atau dekat masjid, rumahnya dekat masjid, sama-sama bapak, supaya apa? Nambah ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menimba ilmu itu wajib bagi orang beriman, orang muslim. Kenapa? Karena sholat butuh ilmu, ya enggak? Puasa butuh ilmu, rumah tangga butuh ilmu, mendidik anak butuh ilmu, zakat butuh ilmu. Ya, berdagang, berbisnis butuh ilmu. Kalau bisnis kita tidak ada ilmunya, itu biasanya orang suka ngurangin takaran dan timbangan. Mungkin jual bensin, dia ngurang takaran. Mungkin jual beras, dia kurang takaran. Tapi kalau kita berdagangnya punya ilmu, tahu nih apa kata Allah, apa perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa perintah Rasulullah, apa yang dilarang Rasul. Kan gitu. Sampai-sampai kita makan pun ada ilmunya supaya jadi ibadah. Kemarin saya sampaikan, semua orang makan, tapi tidak semua jadi ibadah. Tapi makan kita akan jadi ibadah apabila makan kita dengan doa. Kita makan dengan doa, minimal bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan. Kalau makan bersama ambil yang deket, jangan kitanya di sini cawel. Nah, ini kebiasaan, nggak boleh. Ini enggak.
yang sopan. Sampai begitu, makan kita jadi ibadah. Sampai masuknya toilet, ibu-ibu masuk ke toilet akan jadi ibadah apabila diawali dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun perempuan. Setelah masuk, keluar lagi kita berdoa, ghufranaka, jadi doa. Masya Allah, jadi ibadah. Jadi gitu, Bu. Jadi semua dalam Islam itu ada dasarnya, ada hujahnya, yaitu dengan ilmu. Maka ibu-ibu harus semangat. Saya juga seperti ini juga masih semangat, ibu masih semangat untuk apa? Menimba ilmu. Kalau ilmu ini nggak ada kita targetkan, susah. Nah, apalagi barangkali yang bacaan Qurannya belum bisa. Targetkan 2020 ini Desember yang harus saya bisa Quran, saya harus bisa ngaji, target begitu. Kalau dihadir di majlis taklim terbatas, undang guru ngaji. Kalau ibu-ibu, undang ustazah. Kalau anak kita barangkali atau suaminya barangkali belum bisa ngaji, undang ustaz. 5 bulan saja kalau dia serius, lancar. Iqra 1 sampai Iqra 6. Jadi matinya kita, meninggalnya kita, wafatnya kita, yang penting kita bisa ngaji. Jangan sampai orang meninggal tapi belum bisa ngaji. Yang itu. Maka ilmu itu, Bu, harus diperjuangkan. Ngantuk ya ngantuk, capek ya capek, ya enggak, lelah ya lelah, kurang tidur ya kurang tidur. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau akan berjuang, ya berjuang menimba ilmu, sampai-sampai mohon maaf, gentengnya, atap gentengnya itu dijual hanya untuk mengongkosi dia bisa apa menimba ilmu, untuk bisa belajar. Bayangkan sampai segitunya para ulama kita, ya enggak. Nah, maka ibu-ibu harus semangat, kita ini harus semangat untuk menimba ilmu, karena semua Islam mengajarkan, mau ilmu dagang, mau ilmu apa tuh, tulis menulis, apapun ilmunya, Islam mengajarkan di sana. Nah, maka di dalam ayat ini kata Allah, liyatafaqahu fiddin, agar kita bertafakuh, belajar ilmu agama. Liyungziru qaumahum, kalau kita sudah paham, udah ngerti, kita kasih tahu dah sama keluarga, kasih tahu sama saudara, yo ini loh kata Quran, ini loh kata Rasulullah, seperti ini. Agar apa? La'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga dirinya. Tadinya yang belum tahu jadi tahu, yang belum paham jadi paham. Sebab apa? Kita kasih tahu, kita sampaikan. Nah, itulah ilmu harus diperjuangkan.